Kita semua tahu Nike itu raksasa global kan? Tapi gimana kalau saya bilang cerita ini sebetulnya bukan soal perusahaan, tapi soal perjalanan sebuah ide gila dari seorang anak muda? Oke, mari kita bedah ceritanya. Ini dia, kutipan dari Phil Knight yang jadi semacam kompas untuk seluruh cerita kita. Ini adalah kisah tentang ketekunan, tentang gimana sebuah ide yang dianggap remeh sama semua orang ternyata bisa mengubah dunia. Oke, jadi kita akan menelusuri 5 babak penting dari perjalanannya. Mulai dari sebuah ide di ruang kelas, promosi nekat keliling dunia, sampai akhirnya lahirlah logo Swoosh yang kita semua kenal. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1962. Coba bayangin, ada Phil Knight, umurnya 24 tahun, baru lulus sekolah, dan gelisah banget. Dia nggak mau hidupnya biasa-biasa saja. Dia pengen melakukan sesuatu yang beda, sesuatu yang berarti. Dan yang gila, semua ini seluruh konsep Nike itu asalnya dari tugas makalah di kelas kewirausahaan. Tugas yang waktu dipresentasikan, respons teman-temannya cuma kebosanan formal. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang tertarik, bener-bener dicuekin. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan simple tapi kuat banget yang bikin Ngait kepikiran terus. Dia melihat gimana kamera Jepang bisa mendominasi pasar yang tadinya dikuasai Jerman, dan dia mikir, kenapa sepatu nggak bisa begitu juga? Terus, dengan ide gilanya itu dia ngapain? Dia mutusin buat keliling dunia dulu, beneran. Dia ngerayu ayahnya, bilang kalau sebelum mulai bisnis, dia perlu melihat dunia. Dan ini bukan perjalanan biasa loh. Perhentian pertama, Hawaii. Dia coba jualan ensiklopedia dan gagal total. Akhirnya dia lebih banyak selancar. Tapi perhentian berikutnya, Tokyo. Disinilah ide gilanya bakal diuji. Coba deh bayangin situasinya. Nekat banget. Dia masuk ke ruang rapat itu tanpa punya perusahaan, gak punya kantor, bahkan nama bisnis aja belum ada. Dia cuma anak muda bawa ransel, pakai setelan pinjaman, dan modal satu ide yang dianggap gila. Bener-bener modal nekat. Waktu para eksekutif Jepang itu nanya nama perusahaannya apa, dia sempat panik sebentar. Terus, dia ngarang di tempat. Dia kepikiran pita biru dari lomba lari yang pernah dia menangkan, dan dari situlah keluar nama Blue Ribbon Sports. Dan gila kan? Gertakannya berhasil. Dia sukses dapat hak distribusi dan langsung pesen sampel pertamanya. Modalnya cuma wesel $50 yang dikirimin ayahnya. Dengan $50 itu, petualangan pun dimulai. Setahun kemudian, sepatunya akhirnya datang juga. Bayangin nunggunya. Nah, hal pertama yang Knight lakuin adalah ngirim 2 pasang sepatu ke orang yang paling dia hormati, sekaligus dia takuti, mantan pelatih larinya. Disinilah 2 tokoh utama kita ketemu. Phil Knight, si otak bisnis, sang visioner. Dan Bill Bowerman, pelatih legendaris yang juga seorang inovator sejati. Mereka ini kayak 2 sisi koin yang beda banget, tapi justru saling melengkapi. Nah, ini yang bikin Bowerman penting banget. Dia itu bukan cuma pelatih, tapi penemu yang gak ada capeknya. Dan ya, cerita dia ngerusak cetakan waffle istrinya buat bikin sol baru itu beneran terjadi. Dan sol waffle itu jadi salah satu inovasi paling awal dan ikonik dari Nike. Pas mereka lagi makan siang, Bowerman yang kita tahu irit banget ngomong apalagi muji, tiba-tiba nyeletuk ngasih tawaran ini. Knight kaget banget, beneran. Dia tadinya coba berharap si pelatih mau beli beberapa pasang, ini malah diajak jadi partner. Jadi intinya di sini nih, kemitraan yang bakal ngebangun sebuah kerajaan bisnis itu, dealnya cuma dengan jabatan tangan pas makan siang hamburger. Pembagiannya simple, 50-50. Nggak ada negosiasi ribet, cuma kesepakatan langsung antara si profesor dan si pelari. Tapi jangan kira setelah ada Bowerman semuanya jadi gampang, justru sebaliknya. Tahun-tahun awal perusahaan ini isinya cuma krisis keuangan terus-menerus. Awalnya model bisnis mereka sederhana banget. Knight datang ke acara-acara lari, buka bagasi mobilnya, terus jualan sepatu langsung ke para pelari dan pelatih. Bener-bener dari nol, dari bawah banget. Mereka tuh kejebak dalam siklus yang bikin stres banget. Tiap kali stok sepatu ludes terjual, semua duitnya langsung dipakai buat pesen sepatu lagi, tapi dalam jumlah 2 kali lipat. Hasilnya, di atas kertas bisnisnya tumbuh cepet banget, tapi mereka nggak pernah pegang uang tunai. Bank terus-terusan ngancam mau stop kasih pinjaman. Dan inilah puncaknya. Krisis terbesar mereka. Mitra mereka dari Jepang, satu-satunya pemasok sepatu mereka, ternyata nusuk dari belakang.
Onitsuka diam-diam nyari distributor baru di Amerika dan berencana nyingkirin mereka. Pilihannya saat itu cuma dua, bikin merek sendiri atau mati. Jadi, dengan waktu yang mepet banget, mereka harus bikin identitas perusahaan baru dari nol. Bener-bener dari nol. Mereka butuh nama, butuh logo, butuh lini produk baru, dan semuanya harus jadi secepatnya. Nah, ini bagian yang paling menarik. Asal-usul salah satu merek paling terkenal di dunia ini ternyata serba kebetulan banget. Namanya datang dari mimpi salah satu karyawan. Logonya yang sekarang nilainya triliunan dulu dibikin sama mahasiswi desain grafis dan cuma dibayar $35. Dan yang paling gila, Nike sendiri awalnya nggak suka sama logo swoosh itu. Tapi ternyata nama yang datang dari mimpi itu punya arti yang dalam dan kuat banget. Nike, itu nama Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani kuno. Pas banget kan? Apalagi Nike dulu pernah terpukau pas lihat kuil Athena Nike di Akropolis waktu dia keliling dunia. Jadi pada akhirnya kisah Nike ini bukan cuma soal sepatu kan? Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa di balik setiap kesuksesan besar, seringkali ada satu ide gila, rentetan krisis yang hampir bikin bangkrut, dan satu keputusan penting untuk nggak pernah berhenti. Pertanyaannya sekarang, apa ide gila Anda?